Lu nggak bisa menganggap bahwa Mendagri nggak paham itu. Persoalannya sekarang, dia paham, tapi kenapa dia bikin keputusan Mendagri? Iya. Kita tahu Mendagri ini orangnya siapa. Nah, iya itu. Orangnya siapa? Kan Mendagri bilang nanti diurus bersama gitu kan. Malah orang bertanya-tanya dong. Loh, berarti ada sesuatu di sana sehingga harus dibagi berdua gitu loh. Oh, nggak bener ini. Nggak bener. Menurut saya sih ini nggak Itu bener. kerja diurus bersama. Bahkan Bobinya nggak usah lagi lah kita mempersoalkan siapa yang punya. Yang penting kita bisa kolaborasi. Maksudnya apa? Iya. Iya. Itu maksudnya apa? Itu artinya kan dia tahu bukan punya dia, bukan punya Sumatera Utara, ya kan? Dan ada sesuatu yang memang perlu dikolaborasikan. Kalau nggak mungkin dong diperebutkan. Betul. Kalau tidak ada sesuatu, nggak mungkin. Kalau lihat statementnya Mendagri bahkan terkesan menantang ya udah di PT UN saja, itu kan makin menunjukkan ketidakdewasaan dia dalam menghadapi Nggak situasi bisa lu politik. ganti Mendagri-nya, jangan. Nah, kamu yang bilang Mendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, dan ini mungkin nggak jauh juga dari urusan Jokowi. Ini soal Aceh. Nggak langsung sih. Aceh sama Sumatera langsung. Utara Ini yang soal- lagi berebut pulau. Soal berebut pulau. Ini sebenarnya kalau mau dilihat sejarahnya ini bahkan pertentangan ini sudah muncul sebelum era Jokowi, sebelum era Bobi wantunya udah lebih lama. Startnya itu sebenarnya dari 2008 itu startnya. Kalau mau ditarik panjang lagi sebenarnya di 2008 itu mulai pertentangan antara pertentangan antara dua provinsi, lalu sudah melibatkan pemerintah pusat. Depdagri cenderung ke Sumatera Utara. Padahal, nah ini kalau lihat ceritanya, itu ada 4 pulau kan yang sekarang diperbuatkan. Ada di Kabupaten Aceh Singkil. Dari 4 pulau itu sebenarnya yang pantas disebut pulau itu cuma 3. Karena yang satu ini Pulau Lipan itu kalau lagi pasang hilang. Iya, iya. Kalau surut baru dia muncul pulaunya. Pulau timbul. Cuman yang unik adalah di situ ada satu makam yang udah timbul tenggelam tetap ada. Itu sebabnya yang paling kecil ini sering banget diziarahi oleh orang-orang Aceh. 4 pulau ini. Tahun 65 itu kantor agraria mengeluarkan sertifikat kepemilikan atas nama orang Aceh. Tahun 65 itu agraria ada di bawah Depdagri. Jadi nggak mungkin Depdagri tidak. Harus secara hukum kita harus menganggap Depdagri tahu soal ini. Karena dia yang mengeluarkan. Tahun 65. Lalu tahun 87, TNI Angkatan Darat melakukan pemetaan. Tahun 78 melakukan pemetaan seluruh Indonesia. Berdasarkan peta Angkatan Darat itu, peta topografi itu lalu keluar kesepahaman dari itu. Jadi tentara Angkatan Darat memasukkan 4 pulau itu dalam provinsi Aceh. Aceh juga masih tetap Aceh. Ya. Jadi masih tetap Aceh. Meskipun saya geografis kan dekat dengan Sumatera Utara kan ya. Lalu tahun 88 baru mulai itu. Tapi ada kesepahaman antara dua pemerintahan karena walaupun tempatnya memang secara geografis dekat ke Sumatera Utara. Tapi yang melakukan, ini yang penting di dalam hukum internasional juga pentingnya, melakukan pemerintahan secara efektif justru yang Aceh. Aceh Singkil ya. Aceh Singkil. Tadi kan soal surat pemilikan. Lalu ada dermaga, pelabuhan kecil, ada masjid, ada tugu, ada di keempat, kecuali yang satu itu, di ketiga pulau itu ada. Dan itu Aceh yang membuat dengan APBD Aceh. Jadi ketika itu disahkan bahwa tidak ada cross kepentingan, nggak ada anggaran yang bertumpuk. Ya. Itu sampai akhirnya tahun 2008. 2008 Sumatera Utara di backup sama Mendagri mengklaim menyatakan itu sebagai wilayahnya Sumatera Utara.
disitulah mulai keributan-keributan. Sampai tahun 2008 itu kan berarti presidennya SBY ya? SBY. Mendagrinya Pak Bengawan ya? Gemawan Fauzi ya. Iya, Gemang Fauzi. Jadi dia orang Demokrat ya. Oh iya, Dudut Demokrat. Enggak, dia PDIP yang Demokrat. Keributan itu lalu berakhir setelah pemerintah melakukan lagi pemetaan. Ya. Pemetaan yang dilakukan oleh TNI AD dianggap bukan tidak sah. Tidak hanya dia dijadikan petunjuk pedoman aja, tapi tidak sah, tidak diakui sebagai ini. Lalu Mendagri membuat sendiri pemetaan ulang dan penamaannya. Tahun 2022 keluarlah keputusan Mendagri yang menyatakan 4 ini masuk di Sumatera Utara. Yang gubernurnya? Enggak, 2002 masih belum Bobi. Dari 2002 sampai 2025 pemerintah Sumatera Utara tetap nggak ngapa-ngapain. Walaupun sudah dinyatakan, sudah mengantongi surat Mendagri, tidak ngapa-ngapain. Tetap Aceh yang ngurus, ngurusin. Nah, lalu tahun 2025, 2 minggu lalu, Mendagri, gue juga nggak ngerti, Mendagri karena ada perkembangan ini kan, ada perkembangan pertambahan provinsi Papua baru kan. Iya. Jadi Kementerian Dalam Negeri membuat ulang lagi keputusannya. Itu kan keputusannya untuk seluruh Indonesia, bukan hanya tentang Aceh. Nah, membuat lagi ke SK itu yang sekarang ribut itu, SK itu di dalamnya ada 40 itu. Memasukkan lagi 4 ini sebagai wilayah Sumatera Utara. Disinilah lalu muncul di media-media, lalu dikaitkan juga dengan adanya gosip atau berita bahwa 4 pulau ini memang kecil. Secara fisik kecil, yang paling besar itu kan pulau Pulau Panjang. Cuma 46 hektar, yang paling besar 46 hektar. Panjang Ji. Tapi indah banget. Pantainya putih, bagus lah dari segi itu bagus. Tapi yang seksi itu bukan soal pantainya yang bagus. Yang seksi itu kandungan di bawahnya. Itu pun isu kan? Itu isu, kandungan di bawahnya. Walaupun belum ada satu perusahaan yang melakukan eksplorasi juga nggak ada. Tapi gosip itu kencang sehingga perebutan pulau ini katanya lalu dikait-kaitkan dengan gosip tadi. Bahwa ini memperebutkan cadangan sumber daya alam yang besar di bawahnya 4 pulau itu. Dan memang lagi hot juga itu. Dan sekarang gubernurnya Bobi. Cocoklah itu isu ketemu. Masuklah itu isu. Pak Joji, Bobi adalah mantunya Pak Jokowi. Sehingga lalu ke sana lah ditarik-tarik. Bisa benar gitu kan? Bisa benar. Bisa juga enggak gitu loh. Kemungkinan benernya cuman masalahnya kan gini ya. Bisa. Masalahnya kan gini. Kalau Sumatera Utara sendiri sejak ada keputusan tahun 2022 sampai sekarang, sampai setelah kemarin lah, itu nggak mengurus, kenapa Sumatera Utara ngotot mempertahankan gitu loh. Kenapa juga Menteri Dalam Negeri ngotot mempertahankan keputusannya gitu. Kalau pakai hukum, saya ingat itu Sipadan Likitan. Itu kenapa akhirnya lepas, karena menurut PBB yang ngurusi selama ini Malaysia gitu kan. Nah ini kan sama, ini yang menguruskan si Aceh Singkil. Sebaliknya sama dengan Miangas. Iya, betul. Itu kebalikannya. Kita yang mereka pakai bendera kita, ada kelurahan, uangnya uang rupiah. Filipina mengklaim itu wilayah dia. Kita menang karena kita melakukan mengurusi secara efektif. Nah, artinya kan hukum internasional itu bisa dong diadopsi daripada menimbulkan kontroversi yang nggak perlu. Dan konflik kepentingannya beda. Itu satu. Dari sisi lain juga gini. Kita kan punya Undang-Undang Dasar yang menyebut bahwa kalau antar kabupaten memang gubernur yang harus memutuskan. Lalu diartikan kalau antar provinsi lalu Mendagri. Tapi kita juga punya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kalau kita mau memekarkan suatu daerah, satu provinsi, suatu provinsi, hanya bisa dilakukan oleh undang-undang.
Itu artinya ketika kita mau merubah provinsi itu, Nah, cukup dengan peraturan menteri. maka harus juga dengan undang-undang, membentuknya pakai undang-undang, merubahnya juga harus pakai undang-undang. Gini. Lu nggak bisa menganggap bahwa Mendagri nggak paham itu. Persoalannya sekarang dia paham, tapi kenapa dia bikin keputusan Mendagri? Iya. Nah, Betul. ini enggak, gue cuma mau gambarin bahwa dari sejarahnya. Kalau tanah itu nggak kan lu punya masalah tanah. Nggak selesai. Punya masalah tanah yang nggak selesai. Gua lapor presiden lah. Ini kayak punya lo, Ji, kayak tanah lo. Jadi tanah itu di hukum agraria, suatu tanah atau tempat atau tanah itu yang penting itu sejarahnya. Betul. Atau riwayat tanahnya. Iya. Iya kan? Iya. Ya, kayak lo gitu. Iya. Riwayat tanah itu, riwayat 4 pulau itu udah jelas ke Aceh. Itu punyanya Aceh, ada hak miliknya dulu di Aceh gitu. Jadi dari segi hukum itu posisi Aceh kuat. Dari segi tadi undang-undang pemerintahan daerah, posisi Aceh juga kuat. Kenapa? Dan ini seharusnya ini diketahui oleh Mendagri. Kenapa Mendagri tetap memutuskan ini masuk di? Ya itu persoalannya, ada apa? Ini bukan lagi soal hukum. Ini bukan lagi soal hukum. Udah makin pelan. Ini soal politik. Ini soal politik. Politik Ini soal atau ekonomi? Politik atau ekonomi? Politik lah. Kan Kekuasaan atau tambang? Keputusan dulu, keputusan politik. Nah, persoalan sekarang siapa yang harus memutuskan dan keputusannya harus seperti apa? Ya. Bisakah presiden? Harusnya menurut saya, harusnya presiden menganggap ini bukan persoalan lagi antar provinsi. Harusnya ini diambil ke tingkat presiden, lalu tinggal presiden pilihannya apa? Mengajukan perubahan undang-undang, kalaupun misalnya dia mau merubah. Ya, persoalan ini jadi penting karena ini menyangkut Aceh. Dan kita tahu dalam konteks politik merawat Aceh ini kan bukan hal yang gampang. Mahal sekali. Jadi hanya gara-gara harus hati-hati karena sensitif. Iya, sensitif kan. Kan mereka sudah rela sebagian pimpinannya ya untuk bersatu, tapi ketika bersatu pun untuk menjadi bagian Indonesia, tapi ketika sudah menyerahkan seperti itu, urusan pulau kayak gini aja mau diambil. Nah, lagi pula apa sih yang didapatkan pemerintah Sumatera Utara? Oh, nyatanya selama ini juga nggak ngurusin. Kan Mendagri bilang nanti diurus bersama gitu kan. Malah orang bertanya-tanya dong, loh berarti ada sesuatu di sana sehingga harus dibagi berdua gitu loh. Oh nggak bener ini. Menurut saya sih ini nggak bener. Itu bekerja diurus bersama, bahkan bobinya nggak usah lagi lah kita mempersoalkan siapa yang punya. Yang penting kita bisa kolaborasi. Maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Itu artinya kan dia tahu bukan punya dia, bukan punya Sumatera Utara, ya kan? Dan ada sesuatu yang memang perlu dikolaborasikan. Kalau enggak mungkin dong diperebutkan. Kalau tidak ada sesuatu nggak mungkin. Kalau sekedar ya ini pulau ini kan pulaunya kecil. Bahkan mungkin tidak masuk kriteria pulau kecil berdasarkan undang-undang. Iya. Ya kan lebih kecil dari itu karena apalagi yang paling kecil yang timbul tenggelam. Iya, timbul tenggelam. Itu bahkan di dunia internasional, hukum internasional itu dianggap nggak ada. Nggak pulau ya. Kalau pulau bisa hilang ketika pasang itu nggak dianggap pulau. Dia hukum internasional aja. Dan luar angkasa. Kalau negara kita nih hal-hal kayak gini aja masih diributkan, parah banget ya. Ya mestinya kayak gini kan nggak perlulah Pak Presiden. Nggak perlu sampai ke Pak Presiden ini, Ji. Tapi kalau lihat statementnya Mendagri bahkan terkesan menantang ya udah di PT-UN saja. Itu kan makin menunjukkan ketidakdewasaan dia dalam menghadapi situasi politik ke PT-UN itu. Kalau lagi mau ngomong politik ya, ini masuk lagi politik. Kita tahu Mendagri ini orangnya siapa? Nah, iya itu. Orangnya siapa? Makanya yang jelas kalau lu nanya saya harus gimana? Ya Pak Presiden pertama ingatkan Pak Menteri supaya mencabut itu. Kalau sudah diingatkan ternyata nggak mau mencabut, ya tunjuklah orang yang bisa mencabut itu. Ganti Mendagrinya jangan. Nah, kamu yang bilang. Paling nggak
menegaskan Mendagri. Iya. Presidennya itu Gua. Gitu. Iya, Prabowo. bukan yang lain. Nggak, kalau lu mengatakan bahwa memang gue setuju tuh, lu mengatakan bahwa kok nggak dewasa atau entah apa istilahnya membawa ini ke PT UN. Itu sekedar hanya untuk menunjuk, sepertinya itu untuk menggiring agar muncul keputusan PT UN. Iya, jadi bukan Bahwa- salah dia. Bukan salah dia. Dia bisa bertanggung jawab ke Bohir bahwa gue udah berjuang. Nah, dan itu pulau kemudian menjadi sah. Iya kan? Menjadi sah. Di pengadilan menjadi sah dia. Ji. Berhentilah melakukan seperti ini. Ya itu kan, aduh, masa yang kayak gitu nggak dipahami? Itu kan orang, iya kan? Iya. Semua udah paham kan cara-cara kayak begitu kan? Betul Pak Haji. Pak Presiden, terima kasih. Dan ini memang mungkin Pak Presiden akan menghadapi banyak yang seperti ini. Ada isu yang lain itu di Mentawai. Mentawai juga konon ingin bergabungnya dengan Sumatera Utara. Jadi, dan ada beberapa tempat lain. Jadi kalau ini tidak cepat diambil alih oleh Pak Presiden, akan makin rumit di waktu yang akan datang dan mungkin juga akan membuat kacau di negara kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.